Kisah Gusti Ahmad, ayahnya dibunuh selir, tahtanya direbut Sultan Hamengkubuwono ke-6, hidupnya diburu Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kisah pilu Gusti Raden Mas Grm Timur Muhammad, atau lebih dikenal sebagai Gusti Ahmad. Perjalanan hidup Gusti Ahmad bak drama. Bahkan sejak awal kelahirannya, beliau sudah hidup dalam konflik tahta Keraton Jogja. Akhir hidupnya juga bagai tokoh utama dalam drama kolosal, terbuang jauh dari tahta yang menjadi haknya. Gusti Ahmad adalah putra satu-satunya dari Sri Sultan Hamengkubuwono V. Sejak lahir, Gusti Ahmad tidak pernah bertemu sang ayah yang menjadi raja di Jogja. Maklum, 13 hari sebelum kelahiran Gusti Ahmad, sang ayah dibunuh secara keji oleh selirnya. Sultan HB5 ditikam oleh Kanjeng Mas Hemawati pada tanggal 5 Juni tahun 1855. Alasan sang selir membunuh HB5 sendiri tidak pernah jelas. Dan sebagaimana pembunuhan misterius pada umumnya, banyak teori konspirasi dalam tragedi pembunuhan HB5. Ada yang bilang HB5 dibunuh karena lemah dalam pemerintahan. Ada yang menganggap Kanjeng Mas Hemawati membunuh atas perintah orang dalam keraton. Bahkan ada teori gila perihal kecenderungan seksual HB5. Sayang sekali, tidak ada pernyataan resmi perihal tragedi ini dari Keraton Jogja. Dari website keratonjogja.id saja, kisah HB5 hanya berakhir dengan wafat tanpa meninggalkan keturunan. Permaisuri pertama GKR Kencono tidak berputra. Sedangkan permaisuri kedua GKR Sekar Kedaton sedang hamil saat Hamengkubuwono V terbunuh. 13 hari setelah mangkatnya HB5, barulah GKR Sekar Kedaton melahirkan Gusti Ahmad pada tanggal 18 Juni tahun 1855. Oleh karena tidak memiliki keturunan saat wafat, maka posisi Sultan diserahkan pada adik HB5, Gusti Raden Mas Grm Mustojo. Dipilihnya Gusti Raden Mas Mustojo ini melibatkan Belanda sebagai pendukung. Gusti Raden Mas Mustojo naik tahta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6, meneruskan gelar sang kakak. Awalnya, Sri Sultan Hamengkubuwono VI hanya menjabat sementara. Ketika Gusti Ahmad telah dewasa dan siap naik tahta, maka Sultan HB6 akan turun tahta. Dengan turun tahtanya HB6, maka Gusti Ahmad naik tahta sebagai raja yang sah dari Kasultanan Yogyakarta. Harusnya sih seperti itu. Dan jika suksesi kekuasaan ini berjalan seperti seharusnya, saya tidak akan membagikan kisah ini. Toh dari judul saja sudah tersirat bahwa kisah Gusti Ahmad ini kisah yang memilukan. Yang terjadi, sudah bisa ditebak sih, Sultan HB6 tetap menjabat sampai wafat pada tanggal 20 Juli tahun 1877. Setelah Sultan HB6 wafat, seharusnya Gusti Ahmad yang diangkat sebagai Sultan. Tapi, yang terjadi, beliau terbuang. Gusti Raden Mas Murtejo sebagai putra Sultan HB6 diangkat menggantikan sang ayah. Pengangkatan raja yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini menimbulkan polemik. Banyak yang merasa bahwa Gusti Ahmad lebih layak menjadi raja baru. Toh Sultan HB6 hanyalah adik Sultan HB5 yang naik tahta karena kondisi serba sulit. Namun, Sultan HB7 tetap bertahta. Dan demi mempertahankan kekuasaan, beliau menangkap Gusti Ahmad dan ibunya GKR Sekar Kedaton. Tuduhan yang diberikan pada ibu dan anak ini adalah pembangkangan kepada kesultanan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Gusti Ahmad benar-benar memberontak dan angkat senjata bersama simpatisannya. Ada dua versi dari kisah ini. Beberapa sumber menyatakan bahwa beliau dan GKR Sekar Kedaton ditangkap di dalam keraton, lalu dibuang ke Manado di Sulawesi Utara. Versi ini paling banyak disebut dalam berbagai buku sejarah.
yang jelas tidak pernah disebut dalam sejarah resmi Keraton Jogja. Sebuah versi yang tidak banyak dibahas, namun berakhir sebagai buah bibir di antara pengamat sejarah keraton. Versi ini menyatakan bahwa Gusti Ahmad dan GKR Sekar Kedaton melarikan diri pada saat HB6 berkuasa. Alasan ibu dan anak ini lari sudah bisa ditebak, kabur dari ancaman Hamengkubuwono VI yang berniat menghilangkan garis keturunan sah Hamengkubuwono V. Pada pemerintahan Hamengkubuwono VII, ibu dan anak ini diburu. Tentu demi amannya takhta HB7 dari penggulingan oleh simpatisan beliau. Perburuan yang konon pernah mencapai Singapura ini berakhir di Manado. Di sanalah Gusti Ahmad dan GKR Sekar Kedaton terbuang hingga akhir hayatnya. Di Manado, Gusti Ahmad menikah dan memiliki keturunan. Hingga hari ini, keturunan beliau masih memandang bahwa beliau adalah putra mahkota Hamengkubuwono V dan pantas meneruskan pemerintahan sang ayah. Sayang sekali, satu-satunya garis keturunan Hamengkubuwono V ini terputus dari takhta Kesultanan Yogyakarta. Pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7 dilanjutkan oleh Sultan Hamengkubuwono VIII, Hamengkubuwono IX, hingga Hamengkubuwono X. Kesemuanya bukanlah keturunan dari Sultan Hamengkubuwono V. Tragedi berdarah ini mengubah jalannya tampuk pemerintahan Keraton Jogja hingga sekarang. Yang tersisa dari Gusti Ahmad hanyalah makam di Manado. Beliau meninggal pada tanggal 12 Januari tahun 1901. Beliau meninggal lebih dulu dari sang ibunda yang meninggal pada tanggal 25 Mei tahun 1919. Makam sederhana di timur jauh Kesultanan Yogyakarta ini menjadi pertanda dari kejamnya politik kekuasaan. Sekaligus menjadi pengingat dari tragedi berdarah yang pernah terjadi di Keraton Jogja. Sebuah tragedi yang mengubah garis keturunan Keraton Jogja hingga hari ini.